meridiannya. Oke, kita masuk dulu untuk terapi warnanya. Nah, ini adalah terapi warnanya. Teman-teman lakukan saat pagi hari hingga sore hari. Ini area yang warna orange ini adalah area yang diterapi. Nah, saya akan mencontohkan bagaimana cara melakukan terapinya. Oke, yang pertama adalah di bagian tadi ada 3 bagian ya, bagian leher, kemudian bagian bagian leher, bagian torakal, dan bagian lumbar ya, seperti itu. Nah, saya akan ini untuk ya teman-teman lihat ya. Pertama adalah leher, dua adalah tulang belakang atau tulang punggung ya, punggung. Tiga adalah pinggang. Dan 3 hal ini. Nah, bagian-bagian areanya mana? Bagian pertama yang satu itu adalah areanya. Area satu itu area dari bawah kuku ini sampai ke di sini ada tulang. Nah, ini adalah area untuk yang leher. Permasalahannya adalah kalau misalnya itu terjadinya permasalahannya di area tangan. Kemudian area kedua adalah dari yang tadi tulang di sini, dari garis lurus sampai ke pergelangan. Nah, ini adalah area kedua, di mana di sini biasanya ada terjadi sesak nafas atau yang lain-lainnya seperti itu, atau salah sedikitnya adanya di area di uh, tulang belakang ya, di tulang punggung. Nah, kemudian kalau pinggang itu adalah di sini. Ya, teman-teman uh, garis di sini. Ini area untuk tulang belakang atau lumbar. Permasalahannya biasanya di kaki yang sakit yang mencalar gitu. Nah, sekarang kita gunakan warna orange. Kita akan menggunakan warna orange untuk melakukan terapinya. Yang pertama itu adalah kita terapi untuk area leher dulu. Kalau misalnya itu permasalahannya ada eh, apa namanya, masalahnya ada di leher atau di tangan yang kebas atau dan lain sebagainya, itu berarti di leher, maka kita pijat dulu dengan ring terapi di area leher dari bawah kuku, ibu jari sampai ke tulang. Nah, kita uh, pijat seperti ini. Nah, kemudian teman-teman bisa cari titik sakitnya. Nah, bro, cari titik sakitnya di mana. Nah, kalau bisa dapat titik sakitnya di situ, nah, teman-teman pijat-pijat dulu sebentar, kemudian teman-teman beri warna orange. Atau kalau misalnya cara mudahnya adalah teman-teman bisa tarik garis dari bawah kuku sampai ke ini adalah batas leher. Kemudian kalau misalnya terjadinya di area eh, punggung misalnya, itu skoliosis yang menyebabkan saraf kejepit seperti itu, maka teman-teman lakukan pemijatan dulu sama pemijatan di sini, kemudian cari titik sakitnya dengan alat prop ini. Ini prop ini ada dua sisi, sisi yang ujungnya kecil sama yang ujungnya besar. Nah, di sini gunakan yang kecil untuk cari titik sakitnya di mana. Dapat titik sakitnya di situ, berarti teman-teman pijat sebentar di yang sakit itu selama 1 sampai 2 menit, kemudian hasil warna orange di sini. Tahu kalau misalnya apa sulit itu kan teman-teman bisa tarik garis sampai ke pergelangan tangan. Nah, ini untuk yang bagian kedua, bagian yang punggungnya. Nah, kemudian kalau misalnya
yang permasalahannya terjadinya di kaki atau di area lumbar sampai ke mana torakal yang di bawah seperti itu, maka teman-teman sama seperti tadi pijat dulu panas selama 1 menit ya pijat, kemudian cari titik sakitan di situ. Di jalur ini di segaris ini garis yang garis seperti ini dari tengah pertengahan sampai ke apa namanya pertemuan celah di antara jari tengah dan jari manis. Nah, dari titik sakit di sini. Nah, dapat di sini gitu kan teman-teman pijat-pijat dulu 1 menit, kemudian warna yang orange. Oke, tahu teman-teman juga bisa langsung dari jalurnya ya, berarti dari pergelangan tangan ke tengahnya tarik garis sampai ke belakang. Nah, ini adalah jalur jalur tulang belakang ini torakal 8 9 sampai 12, kemudian ini adalah lumbar. Ini sakrum, kemudian di sini adalah koksi. Tarik garis merah. Nah, ini ada kita lakukan terapi warnanya seperti ini. Kita gunakan spidolnya warna orange. Teman-teman bisa menggunakan spidol yang biasa ada dijual ya, atau teman-teman bisa memesan di Indonesia. Ini spidol yang apa non toksik gitu kan. Jadi dia betul-betul khusus untuk terapi. Jadi kalau misalnya dia tertelan gitu kan, tidak sengaja tertelan, itu dia aman. Tidak mengandung alkohol dan bahan-bahan yang beracun. Oke, nah itu untuk terapi warnanya. Kemudian untuk terapi biji, nah ini terapi bijinya, garisnya sama, jadi apa namanya, jalurnya sama, sama seperti tadi. Ini adalah leher, yang kedua ini adalah saya tandai. Ini adalah batas untuk leher di sini, kemudian ini batas untuk apa punggung, kemudian di sini adalah untuk daerah pinggang sampai ke koksik atau tulang belakang. Nah, untuk biji sama seperti yang warna, namun perbedaannya adalah tadi menggunakan warna, kita menggunakan ini, sekarang kita menggunakan biji. Sama untuk yang leher berarti kita lakukan pemijatan dulu gitu kan dengan ring, kunci, nah kemudian sini kita menggunakan biji bakwit. Nah ini lebih di bakwit, dia memang khusus untuk dia dia yang sangat baik untuk memperbaiki permasalahan di tulang belakang. Nah, tadi kita cari dulu titik sakitnya di mana, kemudian di sini titik sakitnya, kemudian kita pijat-pijat dulu selama 1 sampai 2 menit, baru kita tempel bijinya. Cara penempelannya seperti ini. Kita bisa menggunakan plester atau selain plester, bisa menggunakan selotip gitu kan, dan juga kalau saya sekarang menggunakan micropore. Nah, saya menggunakan micropore karena dia berpori ya, jadi uh, pada saat teman-teman yang kulitnya sensitif itu ini juga aman karena dia tidak bisa ada sirkulasi udara di situ, dan juga kalau misalnya teman-teman berwudu juga insya Allah dia tidak menghalangi berwudu. Nah, tadi titiknya di sini yang terakhir sudah kita pijat, kita tempelkan biji. Halo, Les? Ini Apa, Les? Welly, tolong di audionya. Oke. Kita bisa tempelkan 1 atau 2 tergantung kebutuhannya. Titik sakitnya di mana, panjang atau pendek seperti ini, dapat kita bisa 1 atau 2 kita tempel di atas titik yang tadi. Kemudian untuk terapi biji, pada saat teman-teman sudah tempel, teman-teman tekan-tekan dulu selama 2 menit sampai 3 menit. Baru teman-teman bisa lepaskan, bisa tinggal.
Gitu. Kemudian teman-teman tidur ya. Nah, ini dilakukan selama tidur malam. Gitu. Nah, ini cara melakukan terapi dengan biji. Nah, kalau misalnya dia ada di punggung, gitu kan, maka teman-teman sama teman pijat dulu selama 1 menit, kemudian cari titik sakitnya di situ. Teman-teman bisa cari titik sakitnya di mana yang merasa nggak enak, baru tempel bijinya di titik yang berasa sakit tadi. Ini untuk yang area punggung. Nah, kalau misalnya ternyata ada beberapa kasus dia agak panjang sakitnya itu terasanya panjang gitu kan, maka teman-teman bisa menempelkan biji bakutnya lebih banyak. Ini kemudian tempel lagi sampai biji bakut agak banyak, jadi itu tempel di tempat yang tadi sakitnya. Ini untuk terapi bijinya. Itu juga untuk yang, nah ini yang sering HNP itu seringnya di apa terjadi di permasalahan di lumbal ya seperti itu, maka teman-teman lakukan cari titik sakitnya di arah mana, kemudian tempel bijinya. Teman-teman juga bisa menempelkan biji sepanjang jalur jalur yang warna orange ini seperti itu. Kemudian teman-teman tekan-tekan 2 sampai 3 menit, kemudian teman-teman tidur tidur malam, pagi-pagi dilepas. Kemudian besok pasang lagi dengan biji yang baru. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah cara melakukan terapi bijinya. Seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang masih awam, belum belajar sujok atau baru belajar sujok dasar gitu ya, cukup lakukan terapi warna dan terapi biji ini. Lakukan secara rutin sampai 2 minggu. Nah, di situ insya Allah akan ada perbaikan. Gitu. Nah, kemudian untuk teman-teman yang, nah, bagi teman-teman yang awam juga, ini salah satu metode pengobatan sujok yang paling mudah, yaitu spin terapi. Nah, di sini eh, apa? Saya akan ajarkan khusus untuk yang permasalahan saraf terkecil. Tapi kalau teman-teman bisa juga belajar untuk penanganan berbagai macam kasus. Oke. Ini spin terapi. Yang teman-teman lakukan adalah apabila dia ada di leher, maka yang teman-teman lakukan adalah pertama teman-teman coba tarik, kemudian coba dorong. Nah, cari lebih nyaman itu saat ditarik atau saat didorong atau pada saat didorong. Nah, di situ nanti teman-teman eh, catat, misalnya contoh saat ditarik, ini untuk yang bagian leher ya, tarik, kemudian dorong, ternyata lebih enak didorong. Berarti catat salah satu didorong. Kemudian setelah itu sudah catat, berarti teman-teman dorong, kemudian teman-teman tekuk ke bawah. Kemudian teman-teman kembalikan lagi, lipat, kemudian teman-teman dorong, kemudian tekuk ke atas. Nah, tanya si kliennya, apakah enak, atau teman-teman sendiri rasakan apakah enak ke atas atau ke bawah. Nah, di sini misalnya contoh didorong, kemudian ke bawah lebih enak, berarti ke bawah. Nah, yang ketiga adalah teman-teman cek. Nah, di sini, udah di sini ya, didorong, kemudian ke bawah, putar ke arah dalam dengan didorong, ke bawah, putar ke arah luar. Lebih enak mana? Nah, ternyata didorong ke bawah dan ke arah dalam. Ke arah dalam ini maksudnya ke arah ini ya, ke arah eh, telapak tangan. Nah, kalau ini ke arah keluar telapak tangan. Nah, berarti kita udah dapat seperti ini. Nah, perhatikan baik-baik cara melakukannya. Pertama berarti suruh si apa si klien atau teman-teman sendiri gitu kan tarik nafas. Jadi, tarik nafas, kemudian tahan nafasnya. Kemudian baru gerakan didorong ke bawah dan ke arah dalam.
kemudian lepas nafasnya atau buang nafasnya. Kemudian bernafas normal, kemudian hitung sampai 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 30 ya. Sambil ditahan posisi ini. Setelah 30, teman-teman apa suruh tarik nafas lagi, kemudian tahan nafasnya, baru gerakan ber, apa langkahnya berkebalikan dari yang pertama tadi. Berarti di arah ke tengah dulu, kemudian diatasin ke arah normal, kemudian baru ditarik. Nah, baru ajak dia untuk bernafas lewat hidung, kemudian keluarkan lewat mulut sebanyak 3 kali. Tarik nafas, buang lewat mulut, tarik nafas, buang lewat mulut, tarik nafas, buang lewat mulut, seperti itu. Oke, nah itu satu set. Lakukan seperti itu sebanyak 3 set. Seperti itu. Nah, di sini kalau misalnya akut, itu biasanya dia akan dalam waktu 30 hitungan, itu akan ada penurunan rasa sakit. Tetap lakukan 3 kali. Namun pada saat kasus-kasus yang sudah lama, itu biasanya dibutuhkan waktu perhitungan itu sampai 60 detik. Gitu. Nah, kalau ini sudah lama, khususnya di area leher, gitu kan, teman-teman jangan teman-teman lebih baik konsultasikan dengan orang-orang yang sudah belajar video itu yang sudah mempelajari spin therapy. Karena untuk yang kasus yang kronis mungkin membutuhkan diagnosa yang lebih. Oke, nah itu untuk yang daerah leher. Kemudian untuk yang daerah punggung itu kan, maka teman-teman kalau tadi teman-teman tahannya di sini, nah di sini teman-teman tahannya di sini. Berarti teman-teman tahan seperti ini, pegang di bawah tulang besar ini, kemudian teman-teman tarik atau teman-teman dorong. Nah, kalau misalnya ditarik, didorong, mana yang lebih enak sama tadi, itu kan ditulis. Kalau yang pertama enak didorong misalnya. Kemudian yang kedua, teman-teman habis didorong, teman-teman tekuk ke bawah. Kemudian dorong lagi, teman-teman tekuk ke atas. Mana yang lebih nyaman? Nah, kalau misalnya udah lebih nyaman, mana? Kemudian teman-teman setelah ini putar. Didorong ke bawah, misalnya putar ke arah dalam, atau putar ke arah luar. Mana yang lebih nyaman? Nah, selangkahnya sama. Berarti tadi ya, saya contohin lagi. Nah, tarik nafas, kemudian pegang, baru gerakan. Dorong ke bawah, putar ke arah dalam. Buang nafasnya. Bernafas normal, hitung sampai 30 hitungan, kemudian uh, kemudian tahan. Nah, sampai 30 hitungan ya. Setelah sudah 30 hitungan, teman-teman suruh tarik nafas lagi, tarik nafas, kemudian tahan nafasnya. Nah, proses gerakan itu selalu pada kondisi dia menahan nafas. Nanti kita balikan ke normal posisi tengahnya, kemudian kita angkat, kemudian kita tarik. Nah, udah seperti itu, buang nafasnya, kemudian ajak dia untuk uh, mengatur nafas atau menarik nafas saat hidung, buang lewat mulut selama 3 kali. Nah, itu lakukan satu set itu selama banyak 3 set. Setiap 3 set itu lakukan 5 kali dalam sebulan. Oke, nah itu untuk yang area punggung. Skoliosis biasanya di area ini ya. Nah, kemudian kalau misalnya di area sakitnya kaki, misalnya untuk kasus sciatica atau HNP seperti itu, teman-teman lakukannya unik. Jadi ini ini eh, teman-teman pada saat memegang dua jari tengah dan jari manis, itu teman-teman akan ya, memperbaiki area yang ada di lumbar sampai di torakal juga. Ini sama seperti tadi, ditarik atau didorong, lebih enak mana? Kan dicatat. Nah, misalnya contoh didorong ya, dorong lebih enak. Kemudian teman-teman tekuk ke bawah, kemudian teman-teman
sebelum itu didorong kemudian tekuk ke bawah, didorong tekuk ke bawah atau didorong tekuk ke atas. Nah, mana yang lebih nyaman? Kalau misalnya ini berarti kita catat gitu kan, oh didorong berarti didorong, kemudian tekuk ke bawah lebih nyaman. Kemudian baru didorong ke bawah, putar ke arah kelingking atau putar ke arah ibu jari. Mana yang lebih nyaman? Nah, kalau misalnya ada sama, misalnya dorong bawah dalam, ini cuma catatan ya. Jadi teman-teman bisa bisa tergantung kondisi dari si klien gitu kan, bisa ditarik dulu, bisa ke atas atau ke arah yang mana seperti itu sesuai dengan kondisi yang nyaman. Oke. Nah, contoh dorong ke bawah dan kondisi ke arah misalnya ke arah ibu jari. Berarti kita dorong, tekuk ke bawah, terus putar ke arah ibu jari. Nah, ini tahan selama 30 detik. Sama seperti itu saya ulangi. Tarik nafas, tahan nafasnya, dorong, kemudian tekuk ke bawah, putar. Nah, kemudian buang nafasnya dan bernafas normal, baru kita hitung 1, 2, 3, 4 sampai 30 hitungan. Berarti 30 hitungan, ajak si klien itu tarik nafas, tarik nafas, tahan, kemudian baru diposisikan normalnya. Nah, kemudian ajak dia untuk menarik nafas lewat hidung, buang lewat mulut selama sebanyak 3 kali. Nah, itu adalah teknik spin terapi. Nah, ini teman-teman untuk yang spin terapi nanti teman-teman saya sadar bahwa susah menghafalinya gitu, kecuali teman-teman yang sudah belajar tentang spin terapi. Teman-teman bisa mendapatkan rekamannya nanti bisa hubungi ke Pak Eko atau Ibu Wati, nanti rekamannya bisa diulang-ulang jadi teman-teman bisa lebih paham. Atau teman-teman beli bukunya panduan terapi itu malah teman-teman di situ ada link untuk tutorialnya. Jadi mana yang teman-teman lebih nyaman. Oh ya nanti juga ada materi ini itu akan pada saat teman-teman membeli rekamannya teman-teman akan mendapatkan materi PDF. Oke, nah ini adalah spin terapi. Nah ini langkah-langkahnya nanti ada apa, di materinya ya, di PDF-nya. Nah, kemudian untuk teman-teman yang sudah belajar nail terapi, nah teman-teman bisa melakukan juga nail terapi. Protokolnya adalah kita pakai energi ya, seperti itu. Karena energi yang bermasalah pada saat apa namanya saraf kejepit ini adalah permasalahan pada saraf, itu kan rasa sakitnya itu biasanya eh, sakit yang tidak tertahankan atau kontinu, maka teman-teman protokolnya adalah sedasi, eh, energi coolness dan tonifikasi energi hotness. Jadi teman-teman gunakan magnet spin seperti ini. Nah, ini adalah magnet spin. Nah, magnet spin dia magnet yang memiliki dua sisi ya, sisi yang warna merah dan sisi yang warna silver gitu. Oke. Nah, teman-teman, di nail terapi itu ada dua pendekatan. Pertama untuk pendekatan penyakit yang akut dan pendekatan penyakit yang kronis. Kalau pendekatan penyakit yang akut, maka teman-teman gunakan tangan. Pada saat teman-teman berhadapan dengan penyakit yang kronis, maka teman-teman gunakan kaki. Sebagian besar HNP atau saraf kejepit itu adalah penyakit kronis. Jadi teman-teman gunakan kaki. Gunakan kuku kaki kanan dan kuku kaki jari manis kanan dan kuku kaki jari manis kiri. Seperti itu. Nah, ini yang pertama adalah ya, pertama ini saya contohkannya di tangan karena lebih mudah. Kalau saya contohkan di kaki agak sulit. Nah, pertama teman-teman tempelkan dulu magnetnya dengan arah yang berlawanan. Ini untuk tonifikasi, berarti yang merah yang menempel ke kulit. Seperti itu. Kemudian untuk sedasi, ini yang silver yang menempel, yang nanti menempel di kulit, di kuku maksudnya. Tempel seperti ini. Nah ini magnetnya. Ini. Nah kemudian yang pertama kita sedasi dulu coolness, berarti
di jari manis, kuku jari manis. Ini, ini sedasi. Kalau sedasi pada saat dilihat, itu kan ini yang merahnya terlihat. Cuma seperti gambar, ini merahnya yang terlihat. Kemudian tonifikasi kita lakukan di kuku jari manis tangan kiri. Dari tangan kanan ya, maaf. Nah, ini tangan kiri. Untuk tonifikasi itu seperti itu. Nah, ini lakukan selama 2 jam, pagi hari dan 2 jam malam hari. Untuk nail terapi. Tuh. Oke. Nah, kemudian kita lakukan teman-teman, bagi teman-teman yang sudah belajar tentang terapi cakra, sistem cakra, maka teman-teman bisa melakukan seperti itu. Protokolnya adalah sedasi uh, cakra coolness dan tonifikasi cakra hotness. Nah, berarti kita sedasi dulu di cakra coolness. Sedasi kita tempel yang silvernya di cakra coolness. Kemudian cakra hotness itu dia ke ujung ibu jari, kelas pertama ibu jari, teman-teman bagi 3. Nah, sepertiga yang di atas itu titik cakra hotness, berarti tonifikasi warna merah yang menempel di kulit. Di ya, titik ini sepertiga di atas. Nah, ini lakukan ini selama 1 jam pagi hari, 1 jam malam hari. Jadi kalau bisa kelihatan sini merah yang kelihatan, sini silver yang kelihatan. Gitu. Untuk sistem cakra itu. Oke. Nah, kemudian untuk meridiannya, teman-teman bisa lakukan 2 pendekatan juga. Di sini yang pertama adalah kita gunakan uh, magnet tube. Magnet tube itu magnet yang bentuknya silinder ya. Di sini protokolnya adalah kita gunakan energi. Kita gunakan energi sedasi coolness dan tonifikasi uh, sedasi coolness dan tonifikasi hotness itu. Oke, nah caranya seperti apa? Nah ini adalah magnet tube. Ada magnet tube, ada magnet batang. Nah ini magnet tube, dia warnanya silver dan merah. Oke. Yang pertama berarti meridian hotness. Saya gunakan sisi yin karena asumsi saya ini penyakit yang kronis. Untuk wanita gunakan tangan kanan, untuk laki-laki gunakan tangan kiri. Ini adalah garis energi gambar warna biru. Biru dengan warna biru ya. Untuk meridian focus dia dari ujung jari ke bawah. Ini meridian focus. Kemudian meridian hotness itu kita gunakan warna orange. Dia arahnya dari pangkal jari ke ujung jari. Nah, ini bagi yang belajar tentang meridian itu paham. Nah, berarti kita sedasi, berarti arahnya berlawanan. Berarti merah yang di bawah. Tapi kita bisa gunakan dropper untuk menempel atau selotip. Seperti itu. Di kelas pertama. Ini sedasi. Sedasi coldness. Kemudian, magnet tube yang kedua, magnifikasi hotness. Berarti karena arahnya dari pangkal jari ke ujung jari, maka tonifikasinya berarti dia di merahnya yang di bawah. Jadi
di kelas pertama. Nah, ini untuk magnetuk untuk meridian, sedasi coldness, kuantifikasi hotness, kasus subjektif. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya menggunakan warna seperti apa? Nah, bila menggunakan warna, berarti kita masuk ke meridian biol atau meridian biol ya, titik energinya. Oke. Kita menggunakan meridian. Nah, ini saya contohnya dengan apa namanya? Dengan pria ya, seperti itu di tangan kiri. Nah, jadi kita menggunakan sisi belakang karena ini adalah meridian tulang belakang. Oke. Berarti kita gunakan warna orange. Nah, protokolnya adalah pertama sedasi coldness di meridian tulang belakang dan tonifikasi hotness di meridian tulang belakang. Nanti konfirmasinya di meridian Y ya atau governor vessel seperti itu. Nah, ini titiknya seperti ini. Pertama adalah sedasi coldness dengan warna orange di meridian tulang belakang. Ya, di jari 1, 2, 3, 4 warna orange. Kemudian di sini purpose-nya 1, 2, 3, 4 warna orange. Kemudian di sini konfirmasinya berarti di ujung sini coldness 1, 2, 3, 4 warna orange. Di sini tulangnya untuk sedasi hotness-nya 1, 2, 3, 4. Nah, jadi dapat tik 1, 2, 3, 4. Kurang kelihatan. Kita juga di ujung di bahuku sama di tulangnya. Oke, nah itu adalah untuk meridian sistem Biono. Oke, baik. Sama gunakan tangan kanan untuk wanita dan tangan kiri untuk pria. Oke, nah ini teman-teman juga apa ya nanti saya ingatkan lagi teman-teman kalau misalnya ini ada bukunya teman-teman bisa hubungi Pak Eko gitu kan untuk teman-teman bisa lebih belajar mempelajarinya lebih dalam di situ di buku itu juga ada nanti ada jadwal terapinya kemudian gambar-gambar untuk tadi cara terapinya gimana kemudian juga ada tutorial untuk melakukan terapinya seperti apa. Oke, nah di sini silakan apabila ada pertanyaan. Silakan Pak Eko, ada pertanyaan? Gitu. Baik Pak, saya bacakan chat ya Pak ya. Ya, Pertama dari Bu Eva. Izin Pak Dendi, jika pernah dilakukan operasi untuk HNP-nya, tapi belum ada perubahan seperti masih sakit dan kesulitan berjalan, apakah terapi sujoknya sama seperti yang tadi dijelaskan? oke. Monggo Pak. Jadi Kemudian ada tambahan juga untuk pengobatan penggunaan magnet, apakah untuk mengecek di 2 menit pertama diperlukan atau apakah penampilan sudah fix? saya baca. Oke, ini masih sakit, yang bakal bisa dijawabnya, bisa cari ya. Ya, apa? Yang tadi untuk penggunaan magnet, apakah protokol untuk pengecekan lumina akan diperlukan dan apakah penampilan jasa kualifikasi sudah fix? Ya, oke. Jadi yang pertanyaan tadi Bu Eva ya, kalau misalnya sudah dilakukan operasi, makanya paling paling hmm, sujok paling aman ya untuk kondisi-kondisi seperti ini, seperti sudah dilakukan operasi gitu kan. Jadi pada saat kita melakukan terapinya di korespondensi itu jauh lebih aman karena apa? Kita tidak mengganggu kondisi yang telah dioperasi tadi. Seperti itu. Jadi silakan Bu terapi sujok sama seperti itu lakukan sama khususnya yang spin tadi ya. Kemudian yang kedua, penggunaan magnet ya tetap. Jadi untuk magnet tetap observasi selama 2 menit. Apabila
apabila ada permasalahan satu magnet itu dibalik. Kalau misalnya sudah dibalik masih ada, berarti memang diganti terapinya, bukan dengan magnet. Kan bisa dengan yang lain tadi, seperti itu, Bu. Karena memang ada orang-orang yang sensitif terhadap, jadi yang menyebabkan magnet itu magnet itu tidak cocok untuk beberapa orang, gitu kan, karena energinya dia sangat besar, sehingga pada saat ditempel itu seluruh energi magnet tadi dia akan menstimulasi langsung ke sistem saraf kita. Nah, pada saat beberapa orang dia nggak menerima itu, sehingga timbul rasa pusing atau rasa mual secara tiba-tiba. Itu, Bu Eva, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Ada lagi dari Pak Edi. Hmm. Kalau magnet cakra kalau punya saya bulat tengahnya kuning dan putih. Apakah sama dengan cakra Mas Dendi? Kalau lihat warnanya merah soalnya. Ya, betul. Jadi memang apa namanya, berbeda, Pak, untuk materialnya dan juga untuk apa, bahannya. Ya, material bahan dan kekuatannya seperti itu berbeda. Jadi kalau yang merah merah silver itu lebih kuat dibandingkan yang kuning putih ya, seperti itu. Namun kalau misalnya dilakukan terapinya sama, sama. Jadi pada saat Bapak melihat warna putih itu adalah penguatannya, dan apabila melihat warna silver itu adalah kalau warna silver itu, silver sama dengan warna putih itu sama-sama menguatkan, merah sama dengan kuning itu sama-sama sedasi, seperti itu. Jadi sama. Namun untuk kekuatan magnetnya, kemudian untuk materialnya lebih kuat, lebih, kadang kalau misalnya yang magnet cakra itu yang putih kuning jatuh itu dia pecah. Kalau yang ini yang merah silver itu lebih kuat. Gitu, Pak. Itu. Baik, Pak. Ada lagi pertanyaan mungkin, teman-teman? Yang lain mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Bisa di fitur obrolan maupun di angkat tangannya. Nah, ini saya apa namanya, share lagi screen tadi, sambil silakan teman-teman nanti apabila ada pertanyaan. Jadi sini saya mau share jadwal dari Yayasan Studio Indonesia untuk pelatihannya ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau belajar lebih lanjut gitu. Nah, untuk di bulan April ini itu ada beberapa